huruf gunnah dari 29 huruf hijaiyah, huruf gunnah hanya 2 saja, yaitu أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam episode kali ini akan membahas sebuah tema yang cukup penting juga dan sangat menentukan sekali di dalam pembelajaran ilmu tajwid, yaitu pembahasan tentang al-gunnah. Tentang al-gunnah. Apa itu gunnah? Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh seputar ilmu tajwid, terutama seputar masalah nanti hukum mim sukun, hukum nun sukun, ya, kemudian hukum-hukum yang di dalamnya terkandung gunnah, maka akan lebih baiknya kita mengetahui dulu bab ini, bab yang akan membahas gunnah. Apa itu gunnah, di mana tempatnya, bagaimana cara membacanya, ya, dan seterusnya. Baik, yang pertama, pengertiannya. Gunnah itu adalah suara dari hidung. Itu yang kita ketahui. Nah, dan ini yang dimaksud dengan gunnah memang, yaitu sautun yakhruju minal khayshum la amila lil lisan fihi. Itu suara yang keluar dari hidung yang tidak ada hubungannya, tidak ada urusan lisan di dalamnya. Jadi gunnah bunyinya keluarnya adalah dari hidung. Sehingga ketika hidung kita tutup itu udah nggak ada bunyi lagi. Ya. Seperti itu. Baik, nanti kita akan coba praktekkan. Tempat keluarnya, jadi berdasarkan pengertian di atas, otomatis kita bisa menarik kesimpulan bahwa tempat keluarnya adalah di al-khayshum, di rongga hidung. Dan itu di aksal khayshum, di pangkal hidung, bukan di ujung sini, ya. Ya, banyak yang menunjukkan ke sini, keluar dari hidung. Bukan, keluar dari hidung. Gitu, ya, di dalamnya, dari pangkal rongga hidung. Baik. Dan ini berdasarkan yang kita pelajarin juga di bab makharijul huruf. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Dan huruf gunnah itu tempat keluarnya ada di al-khayshum. Baik. Jadi pertama pengertian sudah kita dapatkan, kemudian yang keluar tempat keluarnya. Yang ketiga, huruf gunnah apa saja sih? Huruf gunnah dari 29 huruf hijaiyah, huruf gunnah hanya 2 saja, yaitu huruf nun dan huruf mim, ya. Jadi hanya 2 saja, huruf nun dan huruf mim. Jadi tidak ada huruf ain jadi gunnah. Misalnya huruf ain masuk hidung, ya. A'udzubillah, atau semuanya masuk hidung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini keliru semua. Yang biasanya adalah ain. Nah, ini keliru, kan? Jadi yang boleh masuk rongga hidung hanya 2 huruf, mim dan nun saja. Selanjutnya temponya berapa lama? Temponya berdasarkan pendapat para ulama yang masyhur adalah 2 harokat perkiraannya. Namun perlu diingat, dia bukan mat, tapi perkiraan lamanya gunnah itu perkiraannya 2 harokat. Cara menentukan harokat bagi ulama kontemporer adalah dengan cara membuka ruas jari, ya, atau dengan cara menutupnya kalau seperti ini. Ya, jadi ya gitu cara menghitungnya, ya. Tapi kalau 2 harokat bisa dengan sekali ayun, ya, seperti itu. Dan ini disesuaikan dengan tempo bacaan Quran kita yang kita pelajari sebelumnya. Apakah dia super lambat at-tahqiq atau super cepat al-hadar, atau bacaan yang santai-santai seperti bacaan at-tadwir. Nah, nanti tempo 2 harokatnya disesuaikan dengan tempo itu. Jadi gerakan kalau mau dihitung pakai membuka ruas jari atau menutup ruas jari, itu pun disesuaikan. Jangan misalnya bacaan lambat tapi cepat ininya, ya. Nah, gunnahnya. Ini juga keliru seperti itu. Baik. Yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah tingkatan gunnah, tingkatan bunyi dengung itu. Jadi dengung itu memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Huruf nun kan pasti bertemu dengan huruf yang lain dalam kondisinya, ada yang berharokat, ada yang sukun, ada yang tasydid, dan seterusnya. Nah, ada beberapa pendapat tentang tingkatan atau maratib gunnah sebenarnya. Namun kami mengambil pendapat yang ini juga merupakan pendapat dari Dr. Rihab Muhammad Mufid di dalam kitabnya Hilyatut Tilawah. Baik, yang pertama adalah
tingkatan yang paling sempurna, yaitu akmal ma takunu fil gunnah, akmal ma takun, yang paling sempurna. Ini terjadi pada saat huruf nun dan huruf mim bertasydid, dan juga pada huruf idgham bi gunnah dan idgham mimi atau idgham mislain. Ya. Jadi karena di Al-Qur'an pasti kalau idgham bi gunnah atau idgham mislain, biasanya huruf berikutnya juga bertasydid. Makanya dia semua huruf nun dan mim yang bertasydid gunnahnya paling sempurna. Contoh, amanna Muhammad kam min fi'ah khairan yarah. Ya. Jadi paling sempurna. Kemudian yang kedua, kamilah, sempurna, dan terjadi pada huruf nun dan mim saat bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Ini sedikit lebih pendek dari tingkatan sebelumnya. Contoh, waliman sabara manthura tarmihim bihijarah min ba'di. Ya, seperti itu ya. Baik. Berikutnya adalah kurang, naqisah. Ini terjadi pada saat huruf nun dan mim bertemu dengan huruf hal, huruf izhar, ya. Contoh misalnya an'amta 'alaihim. Ini ada gunnah di situ, tapi kadar gunnahnya menyesuaikan dengan sifat tawassud. Karena huruf nun mempunyai sifat tawassud. Jadi bukan rokhawah yang mengalir, bukan syiddah yang tertahan, tapi tawassud. Jadi jangan sampai tertahan. Ada orang yang baca di sini sampai akhirnya dia ditahan jadi sakta. Contoh gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pengen jelas tapi jadi sakta. Ini keliru. Jadi tetap pertengahan, sedikit mengalir ya. Seperti iyyaka na'budu, bukan na. Ini sama juga, bukan an'amta 'alaihim tapi an'am ada tawassudnya. Baik. Kemudian yang terakhir sangat kurang, anqasu ma takun. Itu terjadi pada huruf nun dan mim yang berharokat. Jadi tidak sukun, tidak bertemu dengan huruf lain, tidak tasydid. Dia hanya huruf nun dan mim berharokat saja. Itu ada gunnah. Jadi intinya huruf nun dan mim, mau itu berharokat, sukun, tasydid, bertemu dengan huruf lain, tidak bertemu dengan huruf yang lain, dia pasti ada gunnahnya ketika kita baca. Cuman kadarnya paling rendah, masih bisa kita ucapkan. Contoh misalnya masih bunyi, tapi kalau tasydid nggak bunyi lagi. Aman, tekan nggak bisa lagi ya. Memang dia paling sempurna. Kalau ini nggak. Wala nasir, masih bisa ya. Nasir, ya seperti itu. Cara membaca atau cara seputar pembahasan gunnah ya, atau suara yang keluar dari hidung. Nah, demikian pembahasannya. Para pemirsa, azanillahu wa iyyakum jami'an. Semoga kita semua bisa memperbaikinya. Jangan lupa jawab soal-soal yang ada di buku untuk pembahasan gunnah ini. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.